Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik peserta mata kuliah kebijakan makroekonomi, selamat bertemu kembali dengan saya pada materi falas yang akan saya berikan kepada adik-adik sekalian pada pertemuan sesi ini. Semoga kita semua selalu sehat dalam kondisi pandemi COVID-19 ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi falas, sebagai pengantar saya akan memberikan dulu tentang perdagangan luar negeri, karena memang falas atau mata uang asing itu digunakan atau terjadi jika suatu negara melakukan transaksi dengan negara lain. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan perdagangan luar negeri? Perdagangan luar negeri itu adalah perdagangan antar negara yang memiliki kesatuan hukum dan kedaulatan yang berbeda dengan kesepakatan tertentu dan tentunya memenuhi kaidah-kaidah yang sudah ditentukan dan diterima secara internasional, ya. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu negara itu melakukan perdagangan dengan negara lain atau dikenal dengan perdagangan luar negeri itu. Yang pertama adalah ingin mendapatkan barang atau sumber daya yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri. Kemudian ada sebab yang lain adalah bahwa suatu negara itu sebenarnya bisa menghasilkan barang tetapi secara kualitas itu belum memenuhi syarat untuk pasar internasional. Selain itu juga aspek yang lain yang mendorong kita melakukan perdagangan luar negeri adalah kita perlu teknologi yang lebih modern yang dimiliki oleh negara lain, sehingga kita perlu impor teknologi tersebut. Nah, hal yang lain, faktor pendorongnya adalah kita ingin memperluas pasar produk-produk dalam negeri. Tentunya ini produk-produk yang sudah memenuhi standar kualitas di internasional atau di tingkat internasional. Jadi itu beberapa faktor yang mendorong suatu negara ingin melakukan perdagangan dengan lain. Nah, terkait dengan perdagangan antar negara tidak lepas dari konsep yang namanya ekspor dan impor. Saya tidak perlu panjang lebar menjelaskan tentang konsep ekspor dan impor di sini. Jadi suatu negara yang memiliki kelebihan produksi tentunya akan mengekspor produknya ke negara lain. Nah, kebalikannya suatu negara yang kekurangan dalam produksi karena faktor-faktor tertentu, tentunya dia akan melakukan impor produk dari negara lain. Nah, kemampuan impor itu tergantung pada besar kecilnya pendapatan nasional. Dan apa pendapatan nasional itu juga sudah diberikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kalau Anda sudah tahu apa itu perdagangan internasional, kemudian ada konsep ekspor dan impor, maka kita masuk ke materi yang namanya valuta asing. Nah, apa sih yang disebut dengan valuta asing atau mata uang asing? Itu adalah jenis-jenis mata uang yang digunakan di negara lain. Jadi misalnya untuk Malaysia itu ada ringgit gitu ya, untuk Jepang itu ada yen gitu ya, dan seterusnya. Nah, ada beberapa konsep untuk menentukan nilai valuta asing. Ada pasar bebas dan ditentukan oleh pemerintah di negara. Nah, kalau falas itu ditentukan oleh pasar bebas, itu tergantung pada permintaan dan penawaran mata uang asing di negara tersebut. Nah, apa sih yang disebut dengan permintaan falas? Jadi permintaan falas itu adalah jumlah falas yang ingin diperoleh oleh penduduk suatu negara, ya. Jadi itu permintaan falas. Tetapi kalau penawaran falas itu adalah keinginan penduduk asing atau keinginan penduduk negara lain untuk membeli mata uang kita. Atau misalnya orang Malaysia mau beli produk Indonesia. Jadi orang Malaysia itu membutuhkan rupiah. Nah, itu disebut sebagai konsep penawaran falas. Jadi pada intinya adalah nilai falas yang ditentukan oleh pasar bebas itu tergantung pada besar kecilnya permintaan falas dan penawaran falas. Ini seperti juga konsep di pasar sektor real. Jadi harga itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jadi konsepnya sama ya. Nah, ini contoh ilustrasi untuk permintaan falas. Jadi sebagai ilustrasi adalah penduduk Indonesia ingin membeli produk jin buatan Amerika. Nah, tentunya kita harus tahu berapa harga jinnya itu. Harga jinnya itu misalnya $50 US.
Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai dalam mata uang rupiah untuk JIN tersebut? Nah, ini tergantung dari nilai kurs yang terjadi. Jika terdapat 3 nilai kurs, ya ini sebagai contoh saja, ada $1 2.000, ada $1 3.000, $1 1.000. Maka tentunya harga JIN itu akan berbeda-beda menurut nilai kurs tersebut. Nah, berdasarkan 3 nilai kurs itu, maka orang Indonesia akan memilih nilai kurs yang menyebabkan harga JIN itu menjadi lebih murah, sehingga orang Indonesia itu akan memilih harga JIN yang $1 itu 1.000, ya. Sehingga dengan kurs $1 1.000 maka nilai JIN itu atau harga JIN itu hanya 50.000 saja. Sehingga dari kasus ini apa yang bisa disimpulkan? Makin murah nilai dolar, maka makin banyak permintaan terhadap dolar. Ya, ini ilustrasi permintaan falas. Kemudian bagaimana kalau ilustrasi penawaran falas? Jadi ini untuk memberikan gambaran saja ke saudara bahwa apa yang dimaksud konsep penawaran falas dikaitkan dengan transaksi antar negara gitu ya. Nah, ini sebagai contoh orang Amerika ingin membeli batik produk atau buatan Indonesia. Harganya itu adalah 90.000. Sehingga orang Amerika itu bertanya berapa harganya dalam bentuk dolar Amerika, kan gitu ya. Sehingga kita harus melihat kurs yang terjadi atau nilai kursnya berapa. Ini saya contohkan ada nilai kurs ya, seperti yang tadi di permintaan falas, $1 1.000, $1 2.000 dan $1 3.000. Itu menyebabkan harga batik dalam dolar Amerika itu berbeda. Nah, dari 3 kurs itu, mana yang dipilih oleh orang Amerika? Yang dipilih adalah yang $1 3.000. Mengapa? Karena menyebabkan harga kemeja batik itu menjadi sangat murah ya oleh orang Amerika itu. Sehingga itu bisa disimpulkan bahwa makin mahal harga mata uang dolar Amerika, maka makin banyak penawaran falasnya. Ya, jadi ini konsep tentang permintaan dan penawaran falas. Nah, kemudian kalau kita membuat gambar mekanisme penentuan kurs falas berdasarkan permintaan dan penawaran, maka Anda bisa melihat di slide ini ya. Pertemuan antara permintaan falas disimbolkan oleh D dengan supply falas yang disimbolkan oleh S akan menentukan yang namanya kurs falas. Dalam hal ini adalah rupiah dan dolar itu pertemuan demand dan supply falas menyebabkan nilai kurs falas itu sebesar 2.000. Ya, itu untuk kasus yang tadi. Kalau kita gambarkan dalam kurva demand dan supply falas. Nah, sekarang di lapangan atau di kenyataan ya di pasar falas kita sering melihat $1 Amerika hari ini 14.000, kemudian nanti seminggu lagi berubah menjadi 13.900 misalnya. Jadi nilai kurs itu berubah-ubah. Nah, apa yang menyebabkan bahwa nilai kurs itu berubah gitu ya? Ada beberapa hal yang menyebabkan nilai kurs falas itu berubah. Yang pertama adalah cita masyarakat yang berubah, terutama ini adalah cita rasa masyarakat terhadap produk-produk luar negeri. Kemudian ada perubahan harga barang-barang ekspor, kemudian inflasi, kemudian ada tingkat bunga dan pengembalian investasi, kemudian ada perkembangan ekonomi, kemudian ada campur tangan pihak asing. Jadi itu hal-hal yang menyebabkan bahwa kurs falas itu bisa berubah. Nah, saudara sering mendengar ada kurs falas yang mengambang. Nah, kurs falas yang mengambang ini adalah istilah lain dari kurs falas yang selalu berubah-ubah. Ya, jadi kurs falas yang berubah atau yang mengambang itu hanya terjadi pada kurs falas yang ditentukan oleh pasar bebas. Ya, pasar bebas itu yang mana? Yang tadi itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran falas. Nah, kemudian penentuan kurs falas yang kedua itu ditentukan oleh pemerintah. Nah, kalau kurs falas itu ditentukan oleh pemerintah, itu disebut sebagai kurs tetap atau kurs resmi. Sementara kurs falas yang ditentukan oleh pasar bebas yang di depan tadi disebut sebagai kurs yang mengambang. Jadi ada perbedaan konsep di sini ya. Nah, mengapa disebut sebagai kurs resmi? Itu karena untuk membedakan kurs yang berlaku di pasar gelap. Ya, karena ada pasar-pasar gelap yang menentukan nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing gitu ya. Nah,
Pemerintah itu tidak dapat menentukan nilai kurs falas itu tepat sama seperti permintaan di mekanisme pasar. Jadi kalau di mekanisme pasar yang tadi itu kurs falas ditentukan oleh permintaan dan penawaran falas. Tetapi kalau pemerintah itu ditetapkan tidak bisa pas. Penetapannya tidak bisa pas seperti pertemuan antara permintaan falas dan penawaran falas. Sehingga nilai kurs falas yang ditetapkan oleh pemerintah itu kadang over value, kadang under value. Ya, ada kadang melebihi nilai di pasar bebas, kadang di bawah nilai kurs di pasar bebas. Nah, jika terjadi over value, maka Indonesia itu menilai rupiahnya menjadi lebih tinggi daripada mekanisme pasar bebas. Kemudian kalau under value, maka Indonesia itu menilai rupiahnya itu lebih rendah daripada yang ditentukan oleh mekanisme pasar bebas yang di depan tadi. Jadi ada perbedaan perbedaan nilai kurs ya. Kalau di sini ada over value, ada under value. Kalau yang di mekanisme pasar bebas tadi, ya dia tepat karena ditentukan oleh pertemuan antara permintaan falas dan penawaran falas yang terjadi di masyarakat. Nah, kalau digambarkan ini under value dan over value Anda bisa lihat di sini ya. Kalau mekanisme pasar itu terjadi di E ya. Karena dia ditentukan oleh demand falas dan supply falas. Tetapi yang under value ini yang menilai rupiah yang lebih tinggi dan menilai rupiah lebih rendah itu terjadi jika nilai kurs falas ditentukan oleh pemerintah. Jadi ada perbedaan ya. Anda bisa lihat di gambar ini. Nah, terakhir adik-adik, ini terdapat satu slide untuk assignment Anda, guna Anda lebih memahami lagi apa itu falas. Jadi, saya tadi sudah menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan nilai kurs falas. Ya. Nah, tadi apa? Saya sudah menyebutkan ada perubahan cita rasa masyarakat terhadap produk-produk luar negeri, ada inflasi dan sebagainya, ya. Nah, tolong itu Anda jelaskan kronologinya, mengapa faktor-faktor itu bisa menyebabkan perubahan nilai kurs falas, ya. Silahkan Anda tulis ya, Anda ketik dalam MS Word atau bentuknya PDF boleh. Silakan Anda upload di My Class ya, paling lambat tanggal 23 Juni jam 9 malam ya. Silakan Anda kerjakan. Ingat due date-nya adalah tanggal 23 Juni jam 9 malam ya. Jadi demikian adik-adik materi untuk falas yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan pada waktu Anda mengerjakan assignment itu, Anda boleh menghubungi saya lewat chat di WA. Itu nggih. Terima kasih. Saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.